Namun kesempurnaan, ada kesempurnaannya lagi. Kesempurnaan untuk memandang wujudnya Allah, rupanya Allah, kenyataan Allah pada sekalian alam ini, pada segala sesuatu ini, segala yang ada ini, sempurnalah dia pada insan. Ini sempurna pada insan. Sempurnanya pada insan. Ya. Makanya kalau ingin tahu kita di mana letak sempurna pada insan, apa kata Allah tentang insan itu? Ya. Al insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifat itu tiada lain adalah aku. Lalu kita jelaskan kembali, ya, siapa insan, siapa rahasia. Lihat, yang sebenarnya manusia ini, itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Yang dikatakan manusia itu adalah Muhammad tuh. Yang dikatakan insan itu Muhammad. Siapa yang dikatakan rahasia? Yang dikatakan rahasia itu adalah sifat. Tuh ya. Yang dikatakan rahasia itu sifat. Yang dikatakan Muhammad itu adalah sifat. Tuh yang mutar di atas. Yang dikatakan insan itu Muhammad. Yang dikatakan rahasia itu sifat. Kita pandang sini, siapa yang dikatakan Muhammad, yang disebut Muhammad itu adalah sifat. Siapa yang dikatakan sifat? Lihat, yang dikatakan sifat itu adalah zat. Yang dikatakan sifat itu adalah zat. Kenapa yang dikatakan sifat itu adalah zat? Karena sifat itu kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, maka sifat itulah sebenar-benarnya zat itu. Kalaulah sebenarnya sifat itu adalah zat, siapa yang sebenar zat itu? Yang sebenar zat itu adalah Allah. Siapa yang sebenar-benar Allah itu? Yang sebenar-benar Allah itu ya akunya la ghairi. Yang sebenar Allah itu ya aku. Kalaulah yang sebenar Allah itu adalah ghairi, tiada lain adalah aku, mana yang sebenar aku itu? Yang sebenar aku itu nih, di aku nih. Tuh dia. Yang kosong itu yang aku tuh. Yang kosong itu yang dikatakan Rabbul Izzati itu. Tapi kalau disebut, berubah lagi namanya. Ya. Yang kosong itu nggak bisa disebut. La sautun wala harpun bil haqqi illallah. Tuh dia duduknya tuh. Tidak ada lagi namanya suara, tidak ada lagi namanya kata, melainkan semata-mata hanya dia, semata-mata nih, kosong nih yang dia tuh. Maka disitulah disimpulkan, karena dia itu tidak bisa disebut, dia tidak bisa dijelaskan, maka disitulah diuraikan bahwa Tuhan itu tiada berzat dan tiada bersifat. Yang Tuhan itu, yang aku tadi, yang aku yang kosong nih, tiada berzat dan tiada bersifat. Kalau disebut dia berzat dan disebut dia bersifat, itu juga wujud dirinya. Namun sebenarnya dia tiada bersifat dan dia tiada berzat. Nah, kalau tiada bersifat dan tiada berzat, itu apa namanya? Nih.
Paham itu Ustaz Apus tuh? Gak bisa disebut, gak bisa lagi diceritakan. Nah, itu yang Tuhan tuh. Nih. Yang kosong tuh, yang gak bisa disebut itu tuh yang aku. Yang aku tuh, itulah Allah. Innani anallah. Lihat. La ilaha illa ana. Balik lagi sini. Sesungguhnya aku ni Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Jadi malam ini kita bercerita tentang yang kosong. Kita bercerita tentang yang kosong. Ini yang Ustaz selalu kias dengan Bapak Ibu. Cari yang tidak ada tuh, yang ada jangan dicari. Ya. Jadi kita mencari yang tidak ada. Yang ada tuh tinggal pakai sih, ya. Jadi kita bercerita, kita mengaji yang kosong. Bisa Bapak Ibu mengaji yang kosong? Bisa. Iku yang ceritakan mengaji yang kosong. Kita mengaji yang kosong, mengaji yang tidak ada. Kita ingin mencari yang tidak ada tuh. Untuk mencari yang kosong, mengaji yang tidak ada tadi, butuh namanya mursyid, butuh namanya guru. Perlu cara tuh mencari yang tidak ada lah, jalan tidak ada cari juga. Yang tidak ada tuh yang sebenarnya ada. Makanya cari yang tidak ada tuh sampai dapetnya. Kalau lah dapet, ada rupanya. Contoh ini. Lihat Bapak Ibu. Ini kalau nggak dicontohkan nggak payah lo nyawa mah. Ya. Ini dua tempat. Tapi yang Ustadz suruh Bapak Ibu pandang, jangan yang pandang ininya, yang ini pandang. Ini ada airnya nih. Tuh, lihat tuh kok. Kalau nggak ada kok dilapkan wajah. Kalau basah berarti adonya tuh. Ini ada air nih kan? Lihat, ini ada. Ya, lihat tanggung Ustadz nih yang kidawa. Nggak tahu kida, yang kiri lah. Lihat nih. Pertanyaannya, air yang ada di dalam ini, ada atau tidak lagi? Tidak ada. Ada atau tidak? Tidak ada. Ada atau tidak? Kosong. Tidak ada ya. Kalaulah air yang di dalam ini tidak ada, karena ada disalin dan dibuangkan ke sini. Pertanyaan yang kedua, kosongnya ada atau tidak? Kosongnya ada atau tidak? Itu yang sebenarnya. Yang kosong kok ada, Nih. Paham nih? Makanya Ustaz bilang tadi, kita mencari yang kosong. Kita mencari yang tiada. Yang kosong, yang tiada inilah wujud yang sebenar ada. Kenapa wujud yang sebenar ada? Karena sebelum air ini dituangkan ke sini, di mana tadi? Ini ke sini tadi nih, ini kan ada nih tadi nih. Tuang dalam nih. Udah disalin pindah dia. Ada airnya atau tidak? Kosongnya ada atau tidak? Ada. Makanya kita bercerita tentang yang kosong. Kita mencari yang kosong, karena yang kosong itu yang sebenar ada. Ya. Siapa yang sebenar ada itu? Yang sebenar ada itu yang maha ada tadi. Yang kosongnya maha ada. Ini contoh aja Bapak Ibu. Kias untuk mendekatkan pemahaman kita. Makanya kita bercerita tentang diri yang kosong, bercerita tentang diri yang tidak ada. Supaya apa? Supaya kita betul-betul paham kita yang sebenarnya. Siapa si akmal diri itu? Siapa si jati diri itu? Sejati diri, seakmal diri, inilah yang
Kalaulah yang kosong itu si akmal diri, yang kosong itu si jati diri, yang kosong itu yang sebenar-benar diri. Mana wujud yang kosong tuh? Mana wujud yang kosong tuh Bapak Ibu? Wujud yang kosong itu, itulah yang disebut namanya dengan insan. Dia. Insan inilah wujud yang kosong tuh. Nah, siapa insan? Muhammad. Siapa Muhammad? Sifat. Siapa sifat? Siapa zat? Siapa Allah? Siapa aku? Tuh dia. Nggak, yuk paham rabab sih nggak nyampe lah itu mah. Tuh habis tuh. Duduklah di situ makomnya Bapak Ibu. Nah, kalau dah duduk makom Bapak Ibu di situ, maka bertubuhkan Allah lah kita Bapak Ibu. Tuh, kok gampang Bapak Ibu memahami mah? Bertubuhkan Allah. Kenapa bertubuhkan Allah? Karena kan dia cuma yang ada. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini Tuhan, namaku Allah. Tak ada Tuhan, melainkan yang Tuhan itu aku. Tapi ketika Ustadz mengatakan kepada Bapak Ibu bertubuhkan Allah, bukan Bapak Ibu, Tuhan. Ini hati-hati nih, Mbak. Ya, hati-hati bahasa Ustadz ini bahasa hakikat. Berkias dia. Makanya kita mencari Tuhan, mengenal Tuhan, bukan ingin jadi Tuhan. Tuh, pahami dulu. Kita belajar ilmu ma'rifat, bukan ingin ngaku-ngaku Tuhan. Tapi belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid, untuk mengenal dan memahami Allah cuma yang ada. Allah cuma yang wujud. Jadi pada saat Ustadz mengatakan, ketika kita telah menemui diri yang seakmal diri, diri sejati diri, tiada lain adalah Allah. Itu yang kosong tuh. Maka bertubuhkan Allah lah Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu jadi Tuhan. Jadi tak ada bahasa pengakuan di situ. Ini bahasa rasanya. Jadi ambil hikmahnya, ambil iktibarnya di balik kata Ustadz ini. Apa hikmahnya? Apa iktibarnya, apa pelajaran yang bisa Bapak Ibu tangkap dari setiap kalam Ustadz ini? Kalam Ustadz ini mengajarkan kepada Bapak Ibu, memberitahukan kepada Bapak Ibu, hanya Allah cuma yang ada. Allah cuma yang wujud. Jadi kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka selain dirinya nggak pernah ada. Jadi kata-kata ini hanyalah untuk menghantarkan kepada pemahaman terhadap apa yang kita maksud. Inilah yang diungkapkan oleh para ulama itu. Ma yahruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar daripada lisan nih hanya menunjukkan isyarat saja, iktibar saja. Tapi ambillah maknanya, ambil patinya, ambil sarinya di balik kata-kata ini. Kata Ustadz ini ingin mengeluarkan makna isi yang sebenarnya, yang tersimpan dan yang tersirat di dalam rahasia di Ustadz nih. Itu yang Ustadz keluarkan. Ustadz ingin mengeluarkan mutiara yang ada dalam diri Ustadz. Pahami bahasa Ustadz itu. Jangan hanya sebatas mendengar, tapi pahamilah makna di balik kata yang kita dengar itu. Tentu yang tahu maksud yang sebenarnya di balik kata yang Ustadz sampaikan itu, yang tahu itu Bapak Ibu atau Ustadz. Ketika Ustadz mengeluarkan kata itu tadi, yang sebenar tahu terhadap maksud dari apa yang Ustadz sampaikan itu Bapak Ibu yang sebenar tahu atau Ustadz? Ustadz yang sebenar tahu. Kalau Ustadz yang sebenar tahu, maka Ustadz menghantarkan kepada Bapak Ibu itu. Bagaimana maksud yang sebenarnya yang Ustadz maksudkan. Makanya kalau Bapak Ibu tak tahu, jangan sok tahu, tanya sama Ustadz. Karena Ustadz yang tahu.
Kan jale. Ya, ya. Kita ini tidak boleh dusta di antara kita. Ya. Mesti paham, tanya sama Ustadz. Tak boleh dianalisa itu. Karena Ustadz yang menyampaikan kalam ini, Ustadz yang menghantarkan ilmu ini, maka tanyalah kepada Ustadz apa yang Bapak Ibu maksudkan itu. Benar nggak Ustadz? Ini maksud yang sebenarnya yang Ustadz maksudkan itu. Kalau iya baru good. Nggak boleh dianalisa sesuai dengan selera kita masing-masing, berbahaya Bapak Ibu. Ya. Sampaikan sama Ustadz, benar nggak tuh Ustadz? Nah, sekarang anggap saya paham dulu, walaupun nggak paham, anggap saya paham dulu. Kau tanya sama Ustadz. Ya. Kalau nggak jawab, jangan pulang dulu. Itu memahami Bapak Ibu. Ya, kembali di sini menghantarkannya. Jadi kaji kita ini udah di ujung nih, udah di penghabisan tuh. Ya, jadi pahami, sadari itu. Sehingga apa? Betul-betul tak terlihat lagi akan keakuan diri kita. Kalau tak terlihat lagi akan keakuan diri kita, maka disitulah munculnya kesadaran Allah. Tuh, kesadaran Allah. Bukan kesadaran kita terhadap Allah. Allah itu yang dah sadar bahwa dia cuma yang ada. Kalau diturunkan dia ke dalam bahasa syariatnya, itulah dia. Insan itu sadar dia bahwa yang ada itu hanya Allah. Itu disebut kesadaran Allah. Tapi kalau kita udah pahami makna hakikatnya, Allah itu yang sadar sesadar-sadarnya, innani anallah la ilaha illa ana. Ya Allah itu ya aku. Yang Tuhan itu ya aku. Tidak ada yang lain. Itu maksudnya tuh. Jadi pandangan inilah yang diutarakan oleh para ulama, supaya pandangan kita itu berzahir dan berbatin. Sudah paham kita pandangan kita ini berzahir dan berbatin, pandangan zohir dibatinkan, pandangan batin dizohirkan, pandang satu wujudnya. Ini kesimpulan, ya. Pandangan zohir dibatinkan, pandangan batin dizohirkan, pandang satu ini kesini perginya, pandang satu wujudnya. Rupanya yang memandang dengan yang dipandang satu juga orangnya. Itu dia. Ya. Yang memandang dengan yang dipandang dengan yang memandang, satu juga orangnya. Mana orangnya yang memandang, mana orangnya yang dipandang? Kalau memang satu, itu dia. Dia memandang dirinya di luar dirinya. Ini kayak Ustadz memandang Pak Haji ini. Ini diri yang satu. Itu juga dirinya yang satu juga. Ini dari Allah, bagi Allah, untuk Allah. Itu maksudnya tuh. Dari Allah, bagi Allah, untuk Allah. Tak ada dari hamba untuk Allah. Tak ada dari Allah untuk hamba. Dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Itu yang pandangan yang satu, itu maksudnya. Kalau sebutannya sesuai dah makom tingkatannya. Ya, Bapak Ibu menyebut Allah itu dalam tingkatan yang bagaimana memahaminya. Ini dah berulang-ulang kaji ini. Ya, ini lihat. Ustaz ulangi lagi. Ya, kalau digunakan bahasa syariat, ini bahasa syariat kata Ustaz. Kalau digunakan bahasa syariat, siapa diri Bapak Ibu ini sebutannya? Hamba. Itu dia. Hamba apa? Hamba. Sampai-sampai ngaji itu. Hamba dunia banyaknya. Hamba? Hamba Allah tuh.
Itu bahasa syariat. Kalau bahasa torikatnya, siapa di Bapak Ibu nih? Apa? Cermin? Cermin Allah. Kalau bahasa hakikatnya dari Bapak Ibu itu apa? Wujudullah atau wujud all? Atau nyatanya all? Nyatanya Allah. Kalau diri Bapak Ibu ini disebut dengan bahasa makrifat, tiada lain, tiada lain all. Kalau dah tiada lain Allah, siapa sebenarnya? Ya Allah. Itu dia. Jadi hamba Allah dalam bahasa syariatnya, cermin Allah dalam bahasa torikatnya. Cermin Allah dalam bahasa torikatnya, wujud Allah dalam bahasa hakikatnya. Wujud Allah dalam bahasa hakikatnya, tiada lain Allah bahasa makrifatnya. Tiada lain itu, ya Allah itu maksudnya. Cuma kata itu tidak boleh disebut lagi di situ. Kalaupun disebut, hanya untuk menghantarkan paham, supaya Bapak Ibu mengerti bahwa Allah cuma yang ada. Allah cuma yang wujud. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, maka disitulah dikatakan man arafallah fahuwallah. Man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang tunggal, maka yang wujud dan tunggal itulah Allah. Siapa yang sudah kenal bahwa yang wujud dan yang tunggal itu adalah Allah, man arafallah kalla lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu yang wujud, Allah itu yang tunggal, kalla lisanahu. Kelu lidahnya, kelu lisannya. Kelu lisan itu kata yang tiada terkatakan. Kata yang tiada terkatakan. Tak bisa diungkai lagi dengan kata-kata dan bahasa. Tak bisa lagi dianalisa dengan akal fikir. Ketika tak bisa lagi dirangkai dengan kata-kata, dianalisa dengan akal fikir, itu maknanya diamkan akal pikir nih. Heningkan akal pikir nih. Heningkan hati, heningkan rasa. Kalaulah hati telah didiamkan, kalaulah akal telah didiamkan, kalau sudah rasa didiamkan, maka disitulah munculnya kesadaran Allah itu. Dia muncul kesadaran Allah. Kesadaran Allah itu, innani anallah. Aku cuma yang ada itu. Namaku Allah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan yang lain lagi, melainkan hanya aku. Disitulah Allah menjelaskan bahwa dirinya cuma yang ada secara mutlak. Tidak ada siapa-siapa di sana. Itu pandangan Bapak Ibu. Mesti pandangan yang wahdatul wujud. Pandangan yang wahdatul wujud itu pandangan yang muwahhid. Pandangan yang muwahhid itu kata Ustadz, kok bulenya lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan tuh mah. Allah jale itu Bapak Ibu. Allah jale. Allah berjumpa yang enggak dicari, yang foto yang kosong tuh. Udah berjumpa nak dengan yang kosong tuh. Udah bertemu nak dengan yang kosong tuh. Udah bersuara nak dengan yang dicari itu. Kalau udah, sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita buka muzakarah Bapak Ibu.